With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. Ya Donald Trump, gue suka Donald Trump. Ini presiden yang hebat, presiden yang apa adanya. Donald Trump ini berani ngelawan apapun kecuali Cina. Kalau sama Cina dia takut. Ya Donald Trump ini kan sangat sinofobia, sangat anti Cina. Pokoknya semua kejahatan di dunia ini salah Tiongkok. Ini kan gila juga nih orang. Nah kira-kira di tahun 2025 ini apa yang paling Amerika takuti dari Cina? Apakah TikToknya? Bukan. Selain TikTok nih, ya TikTok mungkin nomor 2 lah. Tapi nomor 1 yang paling ditakuti oleh Amerika adalah mobil listrik. Dulu zamannya Tesla awal dibentuk, Amerika ini sangat embracing mobil listrik karena kan diprediksi Tesla akan menjadi juara dunia mobil listrik. Ya, Tesla itu mungkin tahun 2010-an kali ya. Ya Tesla ini kan American Pride, the next General Motors gitu lah. Sayangnya nih ya di tahun 2025, ya Tesla ini udah kalah sama EV-nya Cina. Ya sekarang kan juara dunianya BYD. Dan di Cina itu bukan BYD doang, banyak merek mobil listriknya. Nah Tesla sendiri sekarang gimana? Udah stagnan. Tesla ini 2-3 tahun terakhir penjualannya stagnan aja, nggak naik. Apakah salah BYD? Bukan, salah Elon Musk sendiri. Pertama Tesla itu ngeluarin model itu jarang. Tiap 3 tahun sekali baru ada model-model baru. Sementara pabrikan-pabrikan mobil lain itu kan ngeluarin model-model baru setiap tahun. Customer itu kan perlu barang baru terus supaya dia tuh konsumtif. Ya kalau Tesla bikin tiap 3 tahun sekali ya siapa yang beli? Apalagi terakhir keluarannya Cybertruck kan flop banget. Cybertruck itu nggak laku. 5 tahun lalu di Amerika penjualan total EV di Amerika itu 70%-nya Tesla. Sekarang nih 2024 penjualan total EV di Amerika, Tesla itu udah di bawah 50%. Udah mulai kegerus sama pabrikan Korea. Ioniq 5 tuh laku di Amerika. Ini dengan kondisi Cina belum boleh jualan di Amerika ya. Di Amerika sekarang belum ada tuh merek BYD, merek Wuling belum ada. Nanti kalau udah masuk tuh merek BYD one day ke Amerika, Tesla makin drop. Tapi ya kabar baik lah, terkhusus buat Elon Musk. Sejak Donald Trump menang pemilu nih, saham Tesla 3 bulan terakhir naik 60%. Ya gara-gara kan Elon Musk ini kan all out banget dukung Trump kemarin. Dan kabarnya Elon Musk bakalan jadi menteri lah di Amerika nih. Itulah yang ngebuat saham Tesla ini naik drastis. Bukan karena Teslanya, tapi karena Elon Musk-nya. Nih kemarin gue dukung Pramono menang, mestinya saham perusahaan gue juga naik nih harusnya nih. Nah balik ke EV, yang takut sama EV Cina itu bukan cuma Amerika, tapi seluruh dunia barat kita bahas. Kalau di Eropa nih ya, mobil listrik termurah yang baru, mobil listrik paling murah nih ya, mungkin ibaratnya Wuling REV-nya nih, itu harganya masih 2 kali lipat lebih mahal dibanding mobil ICE termurah. ICE itu kan mobil internal combustion engine, mobil biasa. Nah di Cina, semurah-murahnya mobil ICE masih kalah murah sama mobil EV. Lo bayangin tuh bedanya. Di Eropa mau beli mobil listrik ya susah karena masih mahal. Di Cina lebih murah mobil EV dibanding mobil biasa. Itu kenapa adopsi mobil listrik itu paling kencang di Cina. Dan itu kenapa juga merek mereka itu sangat growth-nya luar biasa ya. Ya Eropa ini kan adalah benua paling SJW ya soal ngomongin climate change, green dan serba green gitu ya. Mereka ini kan sangat mendorong peralihan mobil-mobil biasa ke mobil listrik sejak dulu. Ya mereka pokoknya bullish banget lah sama go green ini. Tapi sekarang gimana? Sekarang bingung mereka. Sekarang dilema. Kalau mereka mau go green abis-abisan, itu akan nguntungin Cina, bukan diri mereka sendiri. Kenapa di Eropa brand-brand mobilnya itu nggak bisa bikin mobil listrik semurah mobil Cina? Ya jelas karena brand-brand Eropa ini kan semuanya luxury brand gitu ya. Kita ngomongin Volvo, kita ngomongin Mercy, kita ngomongin BMW, apalagi ya Peugeot dan teman-temannya itulah. Ya mereka nggak mungkin kan ngerusakin brand mereka dengan bikin katakan misalnya mobil seharga seperti Wuling REV, kan susah juga ya. Terus kenapa nggak bikin brand baru aja yang terpisah, yang murah? Susah juga. Susah pertama karena di Eropa ini terlalu banyak regulasinya. Regulasi pajak karbon lah, pajak ini itu. Ini ngebuat akhirnya ya industri mereka itu susah bersaing dibandingkan dengan katakan Cina ataupun Korea ataupun Jepang gitu. Dan lagi juga sekarang Uni Eropa ini udah masuk ke era proteksionisme. Proteksionisme ini artinya mereka lagi inferior. Contoh nih ya, Tesla itu dijual di Eropa
Eropa kena tax 7%. Sementara mobil Cina di Eropa itu kena tax 17%. Nggak adil kan? Ini terjadi karena mereka itu inferior ngelawan mobil Cina. European Union countries have agreed to impose new tariffs of up to 35% on electric cars from China. That's on top of the existing 10% duties. Ya kalau lu takut ngelawan produk luar negeri, gimana produk dalam negeri lu mau maju? Gimana akhirnya brand-brand Eropa itu bisa bersaing secara adil ngelawan BYD? Yang nggak bisa, karena nggak ada insentifnya kan. Ngapain lu capek-capek ngelawan produk luar kalau misalnya lu bisa menang dengan menangin insentif pajak? Semahal-mahalnya brand lokal bikin mobil, tetap akan lebih murah dibanding mobil asing, karena mobil asing itu akan dikasih pajak setinggi langit kan begitu. Dan 17% mobil Cina pajaknya ini tuh tahun kemarin. Sekarang ada wacana pajak mobil listrik Cina ini mau dinaikin sampai up to 50%. Artinya kan dengan dimanjain seperti ini, brand-brand Eropa nggak akan bisa bersaing secara fair. Mereka dididik buat jadi anak manja. Nah terus kenapa nggak pakai cara kayak Korea aja bang? 1-2 perusahaan disubsidi oleh negara seperti Hyundai, seperti Samsung, kan bisa begitu bang? Ya tidak segampang itu, meskipun teorinya enak ya. Di saat Korea ini ngesponsorin cebol ini, si para oligarki ini ya, Korea ini cukup fair. Kalau ada cebol yang nggak perform, itu dananya akan dipotong oleh pemerintah dan akhirnya perusahaannya akan bangkrut. Industri HP di Korea itu kan Samsung adalah salah satu yang berhasil. Selain Samsung yang bangkrut banyak. Nah bedanya kalau di Eropa bisa nggak se-strict itu, se-fair itu untuk ngasih subsidi? Jangan-jangan kayak di Indonesia udah kasih subsidi ini ke BUMN, meskipun dia nggak perform tetap dilanjutin. Karena apa? Karena takut PHK massal, karena takut ini domino efeknya terlalu besar. Ini kalau perusahaan ini bangkrut gimana ini, ntar ini bisa hancur nih ekonomi nih. Udah jangan sampai hancur, meskipun dia rugi kita subsidi terus. Nah di Korea nggak begitu. Di Korea kalau bangkrut ya bangkrut, dicabut bantuannya. Kita kan lihat di Indonesia banyak perusahaan rugi jadi BUMN diterusin karena emang mungkin dibilang too big to fail gitu kan. Nah di Amerika juga begitu gaya mainnya. Di Eropa juga kan kemungkinan besar akan begitu. Bisa nggak kayak Korea? Belum tentu bisa. Bisa nggak kayak Cina? Belum tentu bisa. Ya di Cina memang ada anomali sih. Contoh kemarin Guangzhou Evergrande itu kan sangat too big to fail ya. Jadi meskipun bangkrut harus diselamatkan. Tapi kalau di Indo kayaknya BUMN kecil pun yang rugi-rugi tetap dipelihara juga ya. Ya itulah mungkin bedanya kefairan di Asia Timur dengan the rest of the world itu mungkin berbeda. Itu kenapa akhirnya project subsidi di Korea itu berhasil dan di Eropa nggak serta-merta bisa. Di Eropa nih ya boro-boro disupport pakai subsidi yang ada regulasinya gila-gila. Mana sekarang bayar listrik di Eropa itu mahal sejaknya perang Rusia Ukraine. Jadi ya makin susah mau bikin perusahaan besar yang economic of scale-nya gila gimana. Dan nggak bisa dipungkirin ya, kunci suksesnya negara Asia Timur itu adalah gaji buruh yang rendah. Di Korea dulu, kita ngomongin dulu bukan sekarang ya, di Korea dulu tahun 80-90 gaji buruhnya rendah. Itu yang bikin mereka sukses. Begitupun di Cina sekarang mahal gajinya, tapi dulu tahun 2000-an murah benar, makanya semua orang ke Cina kan. Apple bikin di Cina, Mercy ke Cina, segala macam ke Cina. Kalau Indonesia gimana ya? Mungkin kemarin tujuannya Jokowi bikin Omnibus Law, mungkin tujuannya ke arah sana, gue nggak paham juga sih. Tapi kalau kita belajar dari negara Asia Timur, gaji buruh yang terkontrol itu salah satu faktor utama negara bisa maju. Nah di Eropa gimana? Di Eropa gaji tinggi banget, bukan cuma gaji tinggi nih ya, tapi persyaratan ketenaga kerjaan itu kompleks banget. Untuk lo nge-layoff orang aja tuh susah di sana. Nge-layoff itu gue pernah baca mesti ngasih 6 month notice. Bayangin lo kalau mau pecat orang nih kasih info dulu 6 bulan. Wah ribet banget. Kalau di Indonesia lo mau pecat besok juga gak apa-apa asal pesangon dibayar kan, begitu aja. Kalau di Eropa super ribet, 6 month notice, 3 month notice. Akhirnya apa? Akhirnya perusahaan kan jadi nggak fluid, jadi nggak agile buat berubah. Ya perusahaan itu kan katakan dia harus membuat keputusan besar nih untuk rubah haluan, itu kan harus ada proses layoff massa gitu ya. Nah itu kan jadi susah dilakukan kalau misalnya banyak regulasinya. Ya gue paham regulasi ini dibuat untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan orang-orang yang jumlahnya lebih mayoritas. Bagus. Tapi kalau terlalu ketat ya akhirnya jadi susah, jadi sulit. Perusahaan jadi nggak agile gitu kan. Itu kenapa ya sampai sekarang brand Eropa punya mobil listrik, punya Mercy punya mobil listrik, Porsche mungkin juga punya mobil listrik, Volvo ada mobil listrik, tapi kan sampai kapanpun tidak akan pernah mencapai levelnya si BYD. Karena kita ngomongin economic of scale. Yang ngebuat BYD bisa sukses itu nggak cuma subsidinya doang. Gue pernah nonton di YouTube mana
gimana gitu ya. Sebesar-besar subsidi pemerintah Cina kepada BYD itu masih kalah besar kok dibandingkan subsidi pemerintah Eropa dan Amerika kepada brand-brand lokalnya di industri mobil gitu ya. Karena nggak cuma subsidi doang, tapi juga tadi ya intinya di Eropa itu subsidinya ada, tapi keribetannya itu lebih banyak gitu. Tapi ya namanya hidup kan kita nggak mungkin nggak bersaing ya. Hidup itu penuh persaingan. Nyari kerja pun zaman sekarang saingannya ketat. Lo interview tuh ngantri kayak ngantri bansos. Nah sekarang ini Eropa, Amerika sama pemerintahnya lagi dimanjain dengan kebijakan-kebijakan proteksionisme. Ini kan masalahnya. Pemerintah Amerika itu juga ngasih subsidi buat Tesla kok. Tesla dapat pinjaman bunga rendah, dapat tax credit, insentif PPN, dapat zero emission credit, macam-macam banyak. Tapi apa? Tesla tetap kalah kan dibanding BYD. Cina itu menang lagi-lagi karena economic of scale-nya, sekaligus karena Cina ini memang dididik sejak awal untuk menjadi brand yang go global. Jadi dia bukan dididik untuk menjadi jago kandang, enggak. Lu bayangin ya, Cina itu meskipun pasarnya besar, pasar dunia itu terbesar di Amerika dan Cina. Harusnya kan dengan logika lu punya pasar yang besar, ya lu menangin pasar lokal aja cukup kan. Tapi enggak, dia tuh dididik buat go global. Ya kalau negara seperti Singapura yang pasarnya kecil kita wajar. Kalau mereka dididik buat go global, karena ya nggak mungkin main di lokal kan, kekecilan. Tapi Cina itu kan gila, udah pasarnya besar, tapi memang karena mereka nggak ada inferiornya, lu meskipun di lokal ini pasarnya besar, lu harus besar dan masuk ke Amerika. Itulah gilanya mindsetnya orang Cina tuh. Itu kenapa sejak gua dulu tuh 2013 kuliah di sastra Cina UI, gua tahu ini Cina bakal jadi gila. Memang sudah negara gila ini. Jangan-jangan ini Pax selanjutnya setelah Pax Americana, sebelum Pax Judaica, apakah Pax Cina dulu ya? Kita nggak tahu deh. Kita lihat 5 tahun lagi. Kalau ngomongin Trump dengan mobil listrik tuh ya, sebenarnya banyak cerita lucunya. Trump ini kan bisa dibilang anti SJW. Trump ini sebenarnya sangat anti dengan mobil listrik karena Trump itu kesel. SJW itu banyak yang minta Amerika ngeganti tanknya pakai tank EV. Ya Donald Trump bilang lah, ini SJW gila. Dia tuh pengen kita masukin tank ngancurin negeri orang dengan cara yang sego green mungkin. Emang pada gila SJW. So we have these great army tanks that can blast the hell out of anything, right? Sherman tanks. They can blast the hell out of anything. They want to make them all electric now. So that when we go into enemy territory, guns are blazing, knocking the hell out of everything in front. We're doing it in an environmentally friendly way. Now, you believe it? We have more oil and gas than any other country, and we're going to have more. We have more than any other country. It's a great thing. It's a great asset because China doesn't have that. America will be a manufacturing nation once again, and we have something that no other manufacturing nation will ever have, the largest amount of oil and gas of any country on earth, and we are going to use it and export American energy all over the world.